Halo sob, kali ini kita akan membahas tentang iPhone internasional. Apakah iPhone Inter atau ex-Inter, apakah masih aman buat kita beli? Apakah iPhone internasional itu iPhone yang nggak bisa dipakai bang? Tentunya jawabannya tidak. Kita akan bahas lebih detail dalam video kita kali ini tentang apakah iPhone internasional itu masih aman buat kita beli. Atau mending beli iPhone yang garansi resmi Indonesia saja. iPhone Inter murah, canggih, dan bikin kita punya iPhone impian dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi kalian wajib tunggu dulu. Di tahun 2024 ini, apakah iPhone internasional atau yang X internasional masih aman buat dipakai? Atau justru ada resiko besar yang kita tidak sadari, yang justru nanti akan bikin kita rugi setelah beli iPhone kita? Ada rumor juga kalau iPhone internasional semakin sulit dipakai di Indonesia. Sinyal hilang, email keblokir, dan juga servis yang ribet. Gimana kenyataannya? Jangan skip dulu video ini sampai selesai. Nah, ngomongin iPhone internasional, sebelum kita lebih jauh, buat yang belum tahu, iPhone Inter adalah iPhone yang dibeli dari luar negeri, yang memiliki nomor model selain PA/A, ID/A, SA/A, atau FE/A. Kalau dulu ada 4, kalau sekarang, kalau dari iBox, PA/A, Digimap ID/A, dan juga GDN atau Blibli, itu menggunakan nomor model SA/A. Yang tentunya nomor model tadi adalah nomor model untuk region Indonesia. Dan untuk yang X internasional atau internasional itu ya macam-macam, ada LL/A untuk Amerika, J/A untuk Jepang, MY/A untuk Malaysia, kemudian juga ada ZA untuk dari Hong Kong, ZP dari Singapura, dan seterusnya. Masih banyak banget untuk region dari luar negeri, yang tentunya cukup variatif juga. Nah, untuk iPhone internasional itu dulu murah dan lebih murah dibandingkan iPhone resmi ya. Makanya dulu banyak banget yang cari iPhone X internasional. Ya, tidak lain karena nggak ada pajak atau biaya distribusi lokal yang dibebankan pada iPhone tersebut, sehingga harganya bisa lebih murah. Tapi karena nggak terdaftar secara resmi di Indonesia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, dan yang paling krusial adalah soal email yang bisa saja keblokir sehingga sinyalnya akan hilang dan tidak bisa menggunakan provider di Indonesia. Nah, ini dia masalah utamanya. Di tahun 2024 ini pemerintah Indonesia juga semakin ketat soal aturan IMEI pada iPhone ataupun HP Android juga. Kalau iPhone Inter yang kalian beli tadi tidak terdaftar, ya maka siap-siap saja kalian nggak akan bisa dapetin sinyal operator seluler di Indonesia. Cuman ada yang namanya whitelist atau pemutihan, di mana iPhone yang sudah diaktifasi dan juga menggunakan jaringan provider Indonesia minimal satu sebelum 2020 September 2020 pastinya masih akan aman dari blokir email. Cuman kita juga nggak bisa memastikan apakah iPhone kita juga aman dari blokir email, apakah masuk daftar whitelist atau tidak, karena kita nggak bisa ngecek juga ya. Bayangkan saja beli iPhone lebih murah tapi akhirnya cuma bisa pakai WiFi saja. Itu pun kalau kalian bisa melewati proses registrasi yang makin ribet. Masih aman nggak ya? Tentunya kalau pengen aman, ya minimal kalau memang iPhone kalian sudah terblokir, kalian ya minimal jalan-jalan ke luar negeri, balik-balik mampir bea cukai, bayar pajak, daftar IMEI. Tentunya IMEI kalian beberapa saat kemudian atau nunggu 1 hari, itu biasanya akan normal kembali dan bisa menggunakan jaringan provider di Indonesia. Tapi tenang saja, ada cara buat memastikan apakah iPhone kalian masih aman atau tidak. Pertama, kalau dulu bisa ngecek lewat email Kemenperin ya, yang bisa kita cek di websitenya. Cuman sekarang sudah nggak bisa lagi ya. Cuman kita kalau sekarang ini kalau untuk memastikan email, itu bisa kita pastikan kalau email untuk iPhone region Indonesia pastinya aman. Dan pastikan juga itu memang benar-benar iPhone resmi Indonesia. Karena di luar sana banyak kejadian iPhone X internasional disulap jadi iPhone resmi Indonesia dengan mengubah nomor modelnya dari LL/A misalkan jadi PA/A atau ID/A. Ini karena memang iPhone resmi Indonesia baik yang baru ataupun second itu cukup diminati karena memang aman dari yang namanya blokir email. Jadi pastikan keaslian iPhone kalian mulai dari dosbooknya, emailnya, serialnya, dan juga nomor model dan juga iPhone-nya. Pastikan semuanya original dan asli sehingga kalian bisa dapat iPhone resmi Indonesia yang memang aman dari blokir email. Dan juga kalau untuk iPhone internasional, kan bisa cek di websitenya Bea Cukai untuk memastikan apakah email kalian memang masuk dalam daftar Bea Cukai. Kalau masuk, pastinya iPhone internasional tadi aman dari blokir email. Jadi untuk iPhone resmi Indonesia dulu ngeceknya di Kemenperin,
Tapi kalau sekarang pastikan kalau iPhone-nya memang benar-benar ori dan juga iPhone tersebut memiliki nomor model dari region Indonesia, bisa dipastikan iPhone tersebut akan aman dari blokir IMEI. Sedangkan untuk iPhone internasional bisa cek di website dari Bea Cukai. Jadi kalau sudah terlanjur kena blokir ya tentunya ada beberapa pilihan yang bisa kalian ambil ya. Kalian bisa coba daftar email lewat jalur resmi, meski biayanya juga nggak terbilang murah ya. Ya cara satunya kalau pengen dari jalur resmi kalian bisa jalan-jalan ke Singapura ataupun Malaysia yang tentunya tiketnya juga nggak terlalu mahal. Balik-balik mampir Bea Cukai dan mendaftarkan IMEI serta bayar pajak. Kalau untuk jalur tidak resminya, bisa pakai jasa pihak ketiga, yakni jasa unblock IMEI. Tapi ini jelas tidak direkomendasikan dan saya juga tidak merekomendasikan, karena resikonya juga cukup lumayan gede dan tidak permanen ya. Hanya berlaku 3-6 bulan harus didaftarin ulang untuk unblock IMEI-nya tadi. Jadi opsi terakhirnya kalau pakai iPhone yang untuk hanya sekedar browsing, sosmed, atau nonton video, tentunya dengan WiFi saja tentunya masih cukup oke. Jadi pada intinya iPhone yang kena blokir IMEI itu tetap bisa digunain, cuman untuk dari selulernya saja yang tidak bisa digunakan. Misalkan saja telepon dari nomor ke nomor dengan menggunakan pulsa ataupun menerima SMS, mengirim SMS tentunya nggak bisa menggunakan iPhone yang sudah kena blokir IMEI. Tetapi untuk telepon via WA ataupun via sosmed itu masih bisa banget. Jadi kalau kalian memang tertarik mau beli iPhone internasional, tentunya ya nggak masalah juga, tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau memang kalian butuhnya hanya dari sisi kamera, kemudian juga fitur yang ada pada iPhone tersebut di luar jaringan data seluler, tentunya cukup worth it juga kalau pakai iPhone X internasional yang tentunya kalau kena blokir IMEI juga nggak masalah. Tentunya ini cocok buat kalian yang memang punya dua HP, satu iPhone X internasional dan satunya bisa Android yang resmi Indonesia dan juga atau iPhone resmi Indonesia. Jadi sebagai HP cadangan saja, misalkan saja untuk sosmed, untuk ambil foto video tentunya bisa pakai iPhone X internasional. Secara kualitas juga sama saja dengan iPhone resmi Indonesia. Jadi semua kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalau bisa pastikan emailnya terdaftar, kalian masih bisa menikmati iPhone dengan harga yang lebih murah. Tetapi kalau tidak terdaftar, siap-siap ya cukup ribet juga kalau memang butuh jaringan data seluler. Sebelum beli, pastikan kalian tahu resiko beli iPhone internasional atau yang X internasional. Apalagi yang tidak terdaftar di website dari Bea Cukai ataupun tidak ada faktur pembayaran pajak dan juga pendaftaran IMEI dari Bea Cukai. Kalau masih ada faktur dan juga pembayaran IMEI dan juga terdaftar di website dari Bea Cukai, pastinya aman selamanya. Termasuk iPhone internasional yang masuk secara jalur resmi dan bisa masuk kategori iPhone resmi Indonesia cuman pakai nomor model dari luar negeri. Jadi kalau kalian mau main aman, mungkin lebih baik pilih iPhone resmi Indonesia saja. Tapi kalau mau ambil resiko juga nggak masalah. Pastikan cek secara keseluruhan. Dan gimana menurut kalian? Masih tertarik dengan iPhone X internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.